Baik, kita mulai kuliah pada siang hari ini untuk melanjutkan materi kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini untuk mata kuliah Rekayasa Lingkungan Pertanian, kita memasuki minggu ke-12 ataupun 13 ya, kalau UTS-nya dihitung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu materi tentang pengembangan ya teknologi pemantauan indeks kekeringan ya untuk mengantisipasi bahaya kebakaran lahan dan hutan ya dengan pendekatan model ya. Bagaimana kita mengembangkan teknologi pemantauan indeks kekeringan ini. Nah, materi ini merupakan bagian dari riset yang pernah kami lakukan, ya, pernah saya lakukan dengan tim, baik dari perusahaan, dalam hal ini Sinarmas Forestry, maupun dari University of Tokyo, ya. Baik, adapun sebagai pendahuluan, jadi di lahan pertanian, khususnya lahan kehutanan, ya, upaya pencegahan ya kebakaran hutan dan lahan yang disebut sebagai karhutla ya. Ini sangat penting ya untuk menghindari degradasi lahan dan kerugian ekonomi serta dampak negatif lainnya. Seperti apa? Seperti degradasi ekologi dengan rusaknya habitat maupun perubahan landscape ekologi, degradasi lahan dan penurunan kualitas udara. Nah, ini beberapa referensi tentang kerusakan akibat karhutlah ya. Nah, ini memang data agak cukup lama ya, data sekitar 10, 11, 12 tahun yang lalu ya. Dari BNPB tahun 2014 ya terdapat 36 titik kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia yang mengakibatkan ya tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga ada mengakibatkan orang meninggal ya, ada 3 orang meninggal maupun yang harus mengungsi. Ya, ini dampak yang dihasilkan dari karhutlah. Nah, ini beberapa eh, screenshot ya dari beberapa kejadian tahun 2014. Memang ini sangat eh, fenomenal lah begitu ya. Terjadi keringan yang luar biasa sehingga terjadi karhutla ya, khususnya di Sumatera maupun di Kalimantan. Kita lihat akibat dari kebakaran lahan dan hutan ini bisa kerugian finansial yang cukup besar ya, 50 T ya. Ya, 50 T ini tahun 2014 begitu. Ya, dan ini berita yang sama tahun 2015 ya, ternyata juga hitungannya setelah dihitung juga mendekati angka 50 triliun ya, cukup besar. Angka ini lebih besar ya dari anggaran eh, di IPB ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan MBG ya masih jauh ya, masih salah ya. Nah, ini juga sama ya. Ini tahun 2014 juga kebakaran menimbulkan kerugian ekonomi terparah ya. Ini yang luar biasa yang terjadi. Ini juga sama, ini luas area ya yang terdampak dari kebakaran hutan ini hampir lebih ini kurang lebih 40.000 hektar. Ini sangat luas sekali ya. Ini juga sama, ini di Aceh ya hingga Kalbar ya. Jadi memang pusatnya itu biasanya karena lahan gambut itu ada di Sumatera maupun di Kalimantan gitu ya. Baik, nah ini kenapa? Makanya kita penting ya, bagaimana kita mencegah, melakukan upaya untuk mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah tentu kalau kita lihat, kita amati biasanya kan karhutla ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, sehingga terjadi peningkatan suhu udara dan penurunan kelembapan udara. Ya, jadi kadar air di udara berkurang, suhu meningkat. Sehingga terjadi penurunan tinggi muka air dan juga penurunan kelembapan tanah. Sehingga tanahnya lebih kering, ya, sehingga mudah untuk terbakar.
Nah, untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan tadi, perlu dilakukan upaya pemantauan. Dipantau ya, jadi seperti early warning. Ya, kita melakukan pemantauan dengan cara apa? Dengan membuat namanya indeks kekeringan, ya, supaya kita tahu, oh ini nilai indeksnya masih aman, ini sudah mulai kuning, ini sudah mulai berbahaya. Tentu nanti pengembangan indeks kekeringan ini didasarkan pada lingkungan biofisiknya. Ya, oke, karena itu tujuan ya kita melakukan studi ini adalah mengembangkan sistem monitoring lingkungan biofisik untuk hutan tanaman industri ya. Karena memang biasanya kebakaran hutan dan lahan terjadi pada area-area hutan tanaman industri. Kemudian untuk mengembangkan model indeks kekeringan berdasarkan data monitoring, parameter lingkungan biofisiknya menggunakan, nah ini metode yang kita kembangkan namanya FLDI ya, Fuzzy Logic Drainage Index. Nah, ini yang kita buat. Nah, ini lokasi studinya ya kita lakukan di Ogi ya, Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan dengan posisi ini. Kemudian tanaman akasia yang kita budidayakan di sini ya ada dua jenis yaitu akasia kerasit karpa dan akasia mangium. Ini sejak tahun 2004 ya, sudah lama ya di sini ya di sini daerah sini ya. Nah, ini sistem monitoring yang kita kembangkan. Jadi kita mengembangkan sistem monitoring untuk memantau cuaca yang di atas permukaan tanah dan juga kondisi di sekitar tanaman ya, di akar tanaman ya. Kita pasang juga beberapa peralatan. Kita lihat di sini yang di atas permukaan tanah ya di khususnya untuk memonitor cuaca ada piranometer. Ini untuk mengukur radiasi matahari. Kemudian ada anemometer ya untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Kemudian untuk mengukur suhu dan kelembapan udara ya, TNRH sensor. Kemudian ada rain gauge untuk mengukur curah hujan. Seluruh sensor ini terintegrasi dan terkoneksi dengan Davis Console. Davis Console ini untuk menyimpan data ya dari pengukuran yang dilakukan. Di sisi lain, di bagian bawah permukaan tanah, kita pasang setidaknya ada 4-5 sensor ya. Sensor pertama adalah kelembapan tanah, 5 TE, kelembapan tanah, suhu tanah, dan EC tanah. Jadi 5 TE ini yang dipasang pada kedalaman 5 cm, kemudian 10 cm, dan 15 cm. Di sini 5 TE untuk mengukur tiga parameter tadi ya, saya ulangi lagi, ada kelembapan tanah, suhu tanah, dan electrical conductivity atau EC tanah. Dipasang pada tiga kedalaman. Kemudian ada MPS 2 yang ditanam pada kedalaman 10 cm. Ya, ini untuk mengukur matrik potensial ya, dari tanah. Kemudian yang terakhir adalah sensor CTD sensor, ini untuk mengukur kedalaman muka air. Ya, yang dipasang ya kurang lebih 200 cm di bawah permukaan tanah ya. Nah, seluruh sensor ini, kelima sensor ini terkoneksi dengan IM50 data loggernya untuk menyimpan pengukuran. Nah, di sini ada data logger ini ataupun Davis Console ini terkoneksi dengan field router namanya. Field router ini untuk mengambil data yang ada di IM50 maupun di Davis Console. Ini terkoneksi ada dengan Bluetooth, ada dengan kabel. Kemudian field router inilah yang nanti dia akan mengirim data setiap hari ke server. Ya, akan mengirim ya sehingga kita sebagai user bisa mendapatkan seluruh data ini tanpa harus ke lapangan ya, cukup mengakses dari server. Ini sistem monitoring yang kita lakukan FMS ya, Field Monitoring System. Nah, ini hasilnya yang kita pasang di lahan. Ya, kita lihat. Ya, ini ada data, ini field routernya tadi ya. Kemudian di sini adalah IM50 ya, yang ini ya terkoneksi IM50 ini dengan beberapa tadi 5 sensor ya. 1, 2, 3, 4, ya 5 lagi ini yang putih ini.
ya. Jadi terkoneksi ini ya. Kemudian untuk cuacanya tadi pakai Davis Console ya, ada beberapa tadi sensor yang sudah dijelaskan. Sensor apa hujan, kelembapan dan suhu udara ya. Kemudian radiasi, anemometer ya. Ada lagi sebenarnya UV ya, ini cara kita pakai datanya ya. Dan ini ISS ya terkoneksi dengan Davis Console-nya di sini ya. Ya. Nah, ini yang kita pasang di lapangan ya, meskipun ini kita pasang di dekat kantor ya. Ya, kita alasan keamanan ya, tapi setidaknya ini bisa mencakup area ya sekitarnya itu. Asumsinya seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan data ini, lalu kita mengembangkan sistem monitoring atau sistem apa namanya indeks kekeringan. Ya, jadi dari data monitoring kita buat pengembangan model indeks kekeringan yang kita sebut tadi FLDI ya, Fuzzy Logic Drainage Index. Nah, di sini karena ini baru pengembangan, jadi kita hanya menggunakan data kelembapan tanah yang diukur tadi menggunakan sensor 5TE ya. Nah, selain kelembapan tanah, kita juga menggunakan data laju perubahannya. Karena tadi kita lihat kebakaran lahan dan hutan itu ya terjadi ketika kelembapan tanah kan turun ya ya karena apa? Karena kering. Nah, tentu kita harus memonitor kelembapan tanah. Nah, di situ kita pakai sebagai input adalah kelembapan tanah dan laju perubahannya ya. Kelembapan tanah kita sebut dengan SM, soil moisture. Kalau laju perubahannya kita sebut DSM ya, Delta Soil Moisture. Nah, apa itu FLDI? FLDI ya, tadi kita sudah pernah bahas apa fazi. Karena FLDI dalamnya ada fazi ya. Fazi adalah secara bahasa dapat diartikan samar atau tidak jelas gitu. Dengan kata lain, memang logika fazi adalah logika yang samar. Samar artinya di mana nanti sangat tergantung dari subjektivitas kita sebagai pendevelop dalam mendefinisikan angka-angka tertentu. Nanti di mana fazi set ya, kita buat suatu nilai bisa true dan false secara bersamaan. Nah, tingkat true and false-nya ini dalam logika Kawasi tergantung dari bobot keanggotaan. Yang nanti kita buat namanya bobotnya dari 0 sampai 1. Nah, kelebihan logika Kawasi adalah pada kemampuannya penalaan secara bahasa, sehingga dalam perencanannya tidak memerlukan persamaan matematis. Ya, dibandingkan dengan katakanlah FID, bukan FID, F, eh, apa namanya, eh, integral derivatif sama nih apa eh saya jadi lupa maaf. Ada satu metode apa namanya kontrol yang kita sebut menggunakan metode eh PID maaf ya, proporsional integratif derivatif. Nah, itu dia berbasis persamaan matematis yang kompleks tentunya ya. yang akan dikendalikan. Ya, nah ini legavasi tidak perlu persamaan matematis. Ya. Nah ini diagram alirnya, ya. Karena kita menggunakan fazi, diagram alirnya juga mengikuti fazi. Ada fasifikasi, ada defasifikasi, ada pembuatan materi keputusan, ada nanti outputnya adalah inferensi fazi. Ya, jadi ini sebagai hasilnya. Nanti dari inferensi Fuzzy kita terjemahkan menjadi FLDI-nya ya, Fuzzy Logic Drainage Index. Nah, ini prosedur yang pertama adalah fasifikasi. Fasifikasi itu adalah perubahan dari angka numerik menjadi linguistik. Nah, di sini karena numerik yang kita monitor adalah kelembapan tanah, nanti kelembapan tanah kita bagi menjadi linguistik ya beberapa kriteria. Ada istilahnya SAT, saturated, ada AI, AE ya, air entry, ada fill capacity, FC, dan ada PWP ya, permanent wilting point. Nah, ini klasifikasi berdasarkan data ini. Nah, angka ini biasanya dari data sampling tanah.
Ya, data. Nah, biasanya makanya setiap jenis tanah akan memiliki nilai kelembapan tanah yang berbeda-beda untuk kita klasifikasikan menjadi nilai ini. Nah, kemudian juga kita dari data angka ini, ya, dari klasifikasi ini kita nanti buat ya menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama adalah extremely dry, EXT, kemudian dry, ya, kemudian medium atau matte, kemudian wet, dan saturated atau SAT. Ya, jadi ada SAT, wet, matte, dry, and XT. Ya, jadi ini adalah klasifikasi dari data kelembapan tanah. Nah, kemudian kita buat semacam derajat keanggotaannya. Ya, ini tadi dari 0 sampai 1 atau kita sebut sebagai nilai mu. Dan ini tadi angka-angka kelembapan ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, merah berarti extremely dry ya. Dari angka sini sampai 0,267. Ini ya, pile capacity ya, 267. Kemudian untuk dry ya, dry berarti yang ini ya. Ya, memang kita lihat nanti ada area yang dia ada dry dan extremely dry secara bersamaan. Yang membedakan adalah derajat keanggotaannya. Oke. Kemudian matte ya agak kuning dari 0,267 sampai 4110. Kemudian yang terakhir adalah wet ya dari 0,322 ya sampai itu habis ya. Kalau yang saturated ya di sini dari 0,41 sampai terakhir ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa area yang dia nanti memiliki kondisi ini secara bersamaan meskipun derajat keanggotaannya berbeda. Oke. Nah, ini kondisi klasifikasi dari numerik dan linguistik ya. Nah, nanti angka ini kita normalisasikan ya. Kita normalisasikan menjadi seperti ini ya. Jadi minus 1, 0, minus 0,5, 0, 0,5 sampai 1. Ya. Kemudian selain itu ya kita apa namanya hitung ya ini untuk menghitung tadi derajat keanggotaan ya mu s dan satu min mu s. Mu s itu tadi ya derajat keanggotaannya. Jadi mu s satu plus mu s artinya nanti kalau kita jumlah ya misalkan seperti ini ya. Jadi yang biru ini ketemu katakanlah 0,3. Kalau yang merah berarti 0,7. Berarti 0,3 ditambah 0,7 adalah 1. Jadi ini adalah rumusnya. Ya, Nah, ini kemudian ini masih klasifikasi ya. Nah, ini contoh saja. Contoh hasil pengukuran pada 1 Juli, maaf tanggal 7 Januari ya. Juli yang di 7 berarti 7 Januari katakanlah terukur 0,375 ya. 0,375 itu kan berarti kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini 0,375. Nah, kita lihat di sini ya, dia kondisinya matte, medium, dan wet secara bersamaan. Oke. Ya, kurang lebih sini ya. Tak bersamaan meskipun nanti nilai mu-nya berbeda. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk wet dia nilainya kurang lebih 0,6. Kalau wet apa namanya medium nilainya 0,4. Ya, jadi ini ya. Nah, ini nilainya ini untuk mengukur nilainya tadi ya. Ya, jadi 0,61 berarti 1 min S mu SM 0,4 yang mendekati tadi ya. Nah, di sini kita lihat nanti ya ada SM mid, SM itu nilai tengah ya maupun di batas bawah 0,5 dan 0 ya. Dengan kondisi 0,375. Ya jadi dari angka numerik ini 0,375 kita bisa tahu namanya kondisinya mat wet. Nah, itu labelnya. Oke, nah kemudian diversifikasi ya dari linguistik dari angka mat wet ini menjadi angka ini. Nah, ya menjadi linguistik to numerik. Ya, ini harus diversifikasi dari angka ini dari kondisi mat wet menjadi angka-angka derajat keanggotaan ini. Oke. Nah, tadi data kelembapan tanah.
Data kedua adalah data laju perubahannya, DSM. Ya, ini pun juga sama. Kita klasifikasi menjadi beberapa kondisi. Ada NB, NK, Z0, PK, PB. NB adalah negatif besar, NK negatif kecil, Z0 adalah zero, PK positif kecil, PB positif besar. Nah, nilai value-nya ini, nilai berubahnya ini. Kalau berubahnya antara ini sampai ini, ya dia minus 1 nanti dinormalisasikan. NK di 0,04 minus 0,5 ya, dan seterusnya ini. Ini dari data empiris. Ya. Nah, nanti kita klasifikasikan ada negatif besar tadi, negatif kecil, zero, positif kecil, positif besar. Ada 5 klasifikasi dari laju perubahan kelembapan tanah. Kita buat grafiknya sampai sama dengan tadi ya. Kita buat seperti ini ya, bersama ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya jadi ya, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya ya, ya hari ketujuh tadi 0,375. Nah, ini ada penambahan ya. Artinya apa? Artinya hari ke-6 itu berarti dia lebih rendah dari 0,375. Nah, perubahan dari hari ke-6 dan hari ke-7 ini. Kelembapan tanahnya adalah 0,007. Ya, 007 ini kita lihat ya, nanti dia berada di kisaran antara negatif kecil dan zero. Ya, kita lihat sini ya. Nah, di sini ya, nilainya di sini ya. 0,07 di sini ya, mendekati ini. Nah, ini ya. Maaf, bukan negatif kecil, tapi di sini katakannya ya negatif kecil ya, negatif kecil ke zero. Ini maaf, ini yang ini ya, negatif kecil. Ini kok positif kecil? Oh, sorry, ini kayaknya mungkin agak salah ya. Kok negatif, harusnya ini negatif atau positif kecil, kalau hijau positif kecil ya. Ini mungkin salah, salah tulis di sini ya. Ini harusnya negatif positif kecil dan zero. Nah, di sini ya. Jadi ini, nah ini nilainya tadi ini adalah labelnya, linguistiknya, kemudian dibalik diversifikasi ya dari angka ini menjadi ini ya, nilainya ini ya. Jadi mendekati 0,01 dan 0,099 ya. Jadi ini hasilnya ya. Nah, kemudian baru ke matriks keputusan ya, ke inferensi fazi. Di matriks keputusan ini kita nanti akan membuat 5 klasifikasi. Ada Very Low Drainage Index, VLDI. Ada LDI ya, Low Drainage Index, berarti dia LDI. Ya, kemudian MDI ada Medium Drainage Index. HDI adalah High Drainage Index. VHDI adalah Very High Drainage Index. Jadi ada 5 klasifikasi. Ya. Nah, nilainya ini FL, PLDI adalah dari 0 sampai 20. Kemudian VHDI yang terakhir 80 sampai 100. Jadi sekitar 20-an ya, interval 20. Ya. Oke. Nah, kita buat setting seperti ini ya. Jadi kondisi tadi ya, laju perubahan DSM dan apa kelembapan tanah SM. Tadi ada 5 klasifikasi, ini ada 5 klasifikasi. Jadi kalau kondisinya extremely kering ya, dan dia adalah negatif besar, maka FHDI, Very High Drainage Index. Ya, ini adalah matriks keputusannya. Kalau dry-nya, apa SM-nya dry, ini juga NB ya, negatif besar, besar, maka dia Very High Drainage Index. Artinya nilainya dia besar. Ini bahaya berarti. Tapi sebaliknya di sini, ya kondisinya jenuh, saturated bahkan ya, kemudian dia positif besar dan nambah ya, maka dia very low drainage index, dia lebih aman ya, kondisinya basah ya, tidak perlu khawatir. Yang di sini bahaya gitu ya. Nah, ini contoh tadi dari angka tadi, kita tadi sudah dapatkan angka-angka ini ya. Angka-angka ini kita akan hitung menggunakan rumus ya untuk mencari inferensi fazi ya. Kita masukkan angka-angka ini ya, kita olah ya. Tadi ya 0,39, 0,61, ini dibalik aja ya. Tadi ini saya balik, maaf ini saya balik ya. Posisinya dibalik. Sedangkan yang ini juga sama untuk mu-nya, mu apa, mu SD ya, mu DSM. Kita balik ya, masukkan di sini. Nah, di sini ada nilai
tengahnya. Kita pakai nilai tengah antara ini dan ini, nilai tengahnya adalah ini dan ini, nilai tengahnya ini dan ini nilai tengahnya ini dan ini nilai tengah ini. Ya, kita dapat tiga angka ini dari nilai tengah ya, mid ya, ya. Nah, itu ya, ini ya tadi average ya, nilai tengah ya, nilai average ya. Nah, kemudian ini namanya mu u. Ya, kita sebut namanya mu u, ada lagi u mid ya, u mid ya, u mid. Nah, u mid ini nanti berdasarkan angka yang di atasnya nih, angka yang ini ya, 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 ya. Nah, ini pun juga sama, kita pakai nilai tengahnya 0 dan 0, nilai tengahnya 0, 0,5 dan 0 nilai tengahnya ini yang maksimum ya, dia pakai yang maksimumnya di sisanya ya, ini nilai maksimumnya, sorry, bukan nilai. Kalau ini adalah average-nya, ini nilai maksimumnya. Ini dan ini adalah maksimumnya ini dan ini maksimum, ini dan ini maksimumnya 0,5 ya. Jadi yang di sini kita pakai max-nya antara dua ini. Nah, kemudian kita setting ke sini ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini dengan apa? Matrik ini maksudnya, dengan apa? Rule. Maaf, dengan rule-nya ini. Tadi kan misalnya sini SM-nya 0 ya. SM-nya 0, kemudian DSM-nya adalah 0, maka 0 dan 0, 0. Kalau yang ini DSM-nya kita lihat 0,5, DSM 0,5, SM-nya mid-nya adalah 0 ya, di sini 0,5. Ya, jadi ini. Jadi saya ulangi lagi sedikit klarifikasi. Jadi memilih angka ini berdasarkan matrik ini. Ya, contoh misalnya tadi saya ulangi lagi, SM mid adalah 0, kemudian DSM mid adalah 0, ya, 0 dan 0, maka dia 0. 0 dan 0, 0. Kalau dia ini setengah dan ini 0, kita lihat ini setengah, ini 0, berarti dia 0,5. Nah, gitu ya. Jadi ini mengikuti matrik ini. Kalau yang ini pakai average. Oke. Nah, kemudian angka itu kita pakai untuk menghitung inferensinya yang kita sebut nilai U. Ya, nilai U dengan rumus ini ya. Ya, rumusnya ini ya, sigma dari mu U dikali tadi ya dibagi mu U-nya ya. Nah, ketemu U-nya 0,277. Nilai FLDI kita hitung angka seperti ini ya. Jadi dari satu minimum maksimum minus satu karena kita balik. Karena yang bahaya itu yang negatif, maka max ini kita balik. FLD-nya nanti kalau dia ini minus, dia menjadi maksimum ya karena angkanya supaya positif ya. Jadi ini min dibalik ya, ini U-nya dibalik ya. Nah, kita pakai rumus ini ya, FLDI min ditambah selisih FLDI max dikurangi FLDI min ya. Jadi FLDI minnya berarti di sini 0. FLDI max 1. 1 dikurangi 0 berarti ini 1. Dikali U, tadi nilai U-nya ya. Ini 0,277 dikurangi U min. Dibagi U max dikurangi U min. Ya, U max dan U min tadi sini ya. Dari sini. Ya ini U max, U min. Ya ini. Ya, nah ini ya. Jadi yang penting angka ini kita masukkan menggunakan data ini. Maka kita dapat LDI, contoh kasus ini adalah 36. 36 berarti dia masuk di LDI. Karena dia berada di antara 20 sampai 40. Tuh. Ya, jadi hasil akhir itu hanya mencari nilai ini. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya dari data perubahan kelembapan tanah dan data tanahnya. Ya, kita lihat nilai ini adalah 36. Ya, itu. Nah, ini tiap hari nanti akan ada nilai FLDI. Ya, tiap hari akan nilai LDWI. Nah, lihat kondisinya seperti apa. Ya. Nah, ini data contoh, ini data realnya kalau tadi sudah ketemu FLDI-nya. Nah, sekarang kita hasil hitungan kita dari data yang sudah kita monitor secara kontinu tadi. Kita lihat. Ini data monitoringnya ya. Ini data hujan dan tinggi muka air untuk tahun 2013 ya. Januari 2013 sampai Desember 2013.
Kita lihat ya, ini data kelembapan tanah, maaf, apa tinggi muka air tanahnya ya tadi dari hasil monitoring. Ini kelembapan tanahnya. Kita lihat di sini ada sedikit banjir ya, karena melebihi tinggi permukaan tanah. Tapi setelah itu dia bervariasi ya, naik turun ya, tinggi muka air tanahnya. Ya, hujannya kita lihat juga lumayan. Ya di awal tahun cukup banyak sehingga sampai terjadi apa eh, apa namanya banjir sedikit ya itu. Nah ini rata-ratanya tinggi muka air pada Februari yang sampai di atas permukaan tanah terendahnya di Agustus ya rata-rata -53 artinya setengah meter di bawah muka tanah. Bagaimana tahun hujan kumulatifnya kita lihat seperti ini hujan tahun 2023-nya ya 2000-an ya seperti ini. Nah, ini mulai musim kering, musim basahnya ya. Kita analisis dari data cuaca ini. Ini kita sudah pernah jelaskan minggu lalu ya. Ini kelembapan tanah suhu dan kelembapan udaranya kita lihat. Memang ada beberapa data hari ini beberapa hilang ya. Karena ada masalah di sensornya biasanya. Ya jadi datanya hilang. Ini rata-ratanya. Kita lihat datanya. Nah kelembapan tanahnya kita lihat nih tahun 2013 ya. Nah kita lihat sini ya. Tadi suhu apa hujannya naik, dia juga naik kelembapan tanahnya, termasuk tinggi muka air naik, kelembapan tanah juga naik. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah ini tadi kedalaman berapa ini? 5 cm. Ini yang 10 cm. Ini yang 15 cm lebih tinggi dia ya. Lebih basah di bawah. Hmm. Jadi yang di atas lebih kering. Yang tengah-tengah ya 10 yang lebih kering ya. Jadi yang di atas itu ya lebih moderat daripada yang di nomor 2 dan yang lebih basah itu di nomor 3 ya semakin dalam ya. Nah, ini rata-ratanya. Nah, bagaimana tahun 2014 kita bandingkan 2 tahun ya supaya kita tahu karena 2014 itu agak ekstrim tadi terjadi apa namanya El Nino. Nah, kita lihat ini datanya. Cuma sayang datanya ini hilang ya, tapi data hujannya hanya dapat di akhir tahun. Tapi kita punya data kelembapan apa tinggi muka air. Kita lihat memang di awal dia tinggi juga karena mungkin masih hujan. Ya, tapi di sini kita lihat terjadi kekeringan di sini ya di bawah ya dia sampai ya melebihi 120 cm. Ya, jadi minusnya ya sampai 125 rata-rata 72,2 di bawah permukaan tanah. Kalau yang tahun 2013 tadi 50 ya ini lebih rendah. Jadi lebih kering ya tahun 2014 itu. Kelembapan tanah juga kita lihat juga sama. Ini sayangnya hilang datanya ya. Ini juga hilang. Tapi kita lihat di sini ya terjadi apa kondisi yang sangat ekstrim ya karena kelembapan tanahnya sangat rendah. Ya, average-nya hanya 0,67. Nah, kita lihat nilai FLDI-nya tahun 2013 berapa? Nah, kita lihat angkanya. Dia masih cenderung aman ya. Memang di sini kita lihat ini untuk kondisi LDI ya Low Drainage Index, MDI moderat, ini HDI berarti high ya, FEDI. HDI berarti very high. Kita lihat tidak ada yang very high. Dia hanya HDI ya, hanya High Drainage Index ya, di awal-awal tahun saja ya. Ketika hujannya tadi sedikit ya, baru ketika hujannya sudah semakin banyak dia turun. Bahkan nih ketika banjir tadi dia aman ya. Jadi aman. Jadi masih dia di sini aja. Sedikit ya. Dan di sini memang di tahun 2013 tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Karena memang kita lihat ya maksimumnya 68. Ini 68. Tidak sampai di atas 80 ya. Jadi artinya aman. Ya tahun 2013 aman. Meskipun sedikit ada bahaya kuning ya sini ya, tapi aman. Bagaimana dengan 2014? Nah, kita lihat ini menarik. Nah, 2014 ini kita bagi klasifikasi tadi. Nah, kita lihat di sini ada yang sampai 90. Ya bulan-bulan ini ya, September, Oktober, November. Ya di sini. Nah, ini bahaya ternyata di sini kering.
Ya, di sini kering. Ya, kita lihat ya. Di sini maksimum sampai 95. Kalau tadi kan 68 nih ya tahun 2014 ini ya. Berarti malah di sini kering. Ya, ya. Dan ini terjadi 5 September sampai 14 November. Kondisinya adalah very high drainage index. Dan tenang, dan betul ternyata terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kita lihat pada tanggal ini, sekitar tanggal ini terjadi ini asap kabut yang pekat ini. Ini bukan karena pagi-pagi ya, ini karena kebakaran lahan dan hutan. Ini asap karena kebakaran lahan dan hutan. Artinya apa? Artinya FLD ini akurat. Jadi kalau kita melihat, kalau di atas 80 ini harus bahaya, harus siap-siap ya, mengapa nama mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Kesimpulannya, ya pemantauan itu kita lakukan tadi sebagai upaya antisipasi dini mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan kita buat FLDI tadi, ini dapat digunakan untuk menentukan indeks kebakaran, indeks kekeringan, maaf bukan kebakaran ya, indeks kekeringan berdasarkan data parameter biofisik khususnya kelembapan tanah ya. Itu. Rekomendasinya ya tentu karena tadi hanya satu titik, perlu ada titik-titik pemantauan lain yang tentu dia mewakili area tertentu atau distrik tertentu. Dan nanti FLDI perlu dikembangkan untuk masing-masing titik pemantauan ini. Ya, dan juga bisa divalidasi ya. Dan juga nanti mungkin ini kan baru menggunakan kelembapan tanah saja, bisa mungkin pakai nanti kelembapan udara dan seterusnya ya. Jadi kita baru mengembangkan FLDI berdasarkan kelembapan tanah. Tapi hasilnya sudah cukup akurat, saya pikir sudah ada bukti ya begitu. Ini tim kami ya, timnya yang dulu pernah kita pakai, kita apa namanya install ya. Kita lihat tahun 2014 ya. Ini kita lihat, ini saya masih muda ya. Ini Prof Budi juga ya masih, ini tim dari Sinarmas ya. Sayang tim Jepang tidak kita masukkan kemarin ya. Baik, ini demikian yang bisa saya sampaikan secara asinkronus ya. Untuk tugasnya ini tadi sudah saya buat, sudah saya jelaskan. Nah, silahkan dari ringkasan, buat ringkasan dalam bentuk dan format artikel ilmiah. Jadi dari PPT yang saya jelaskan tadi, silakan buat artikel ilmiahnya, bahasa singkatnya seperti itu. Ya, Anda saya kasih waktu 1 minggu masing-masing ya untuk disubmit ya di kelas. Ya, silahkan ya, apa kerjakan tugas ini dalam 1 minggu untuk tugas sekaligus absensi pertemuan pada minggu ini. Ya, baik demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.